Sidang perdana terhadap pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Surya dan tim kuasa hukumnya tiba di ruang sidang sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Surya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri, Hulu, yang merugikan negara hingga 104 triliun rupiah. Sikap Bapak Surya Darmadi pada cuplikan video tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai akuntabel. Beliau dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dengan menguasai lahan sawit yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Oleh sebab itu, sebagai seorang ASN, kita harus mampu menciptakan lingkungan yang akuntabel, seperti memiliki jiwa kepemimpinan, transparansi, keadilan, memiliki integritas, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selain daripada itu, sebagai seorang ASN, kita harus mampu menolak segala bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun. Kasus selanjutnya dari Core berakhlak yang berkaitan dengan akuntabel adalah kasus penyalahgunaan barang milik negara. Dari cuplikan video sebelumnya, dapat dilihat bahwa seorang warga sipil menggunakan mobil dinas milik TNI untuk keperluan pribadi, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, mobil tersebut adalah mobil seorang purnawirawan TNI yang meminjamkan mobilnya kepada orang lain. Dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang ASN, kita harus mampu menggunakan fasilitas negara dengan bijaksana, serta menggunakan fasilitas tersebut dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Bareskrim Polri menaikkan kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo ke tahap penyidikan. Polisi akan kembali meminta keterangan Indra Kents pada 25 Februari mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan penyidik menemukan unsur pidana seusai gelar perkara. Polisi menyebut influencer asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kents, yang diduga menjadi afiliator Binomo, diduga melanggar pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penyebaran berita bohong. Hingga kini polisi telah memeriksa 15 orang saksi, 8 diantaranya korban investasi bodong Binomo. Kasus selanjutnya dari Core berakhlak yang berkaitan dengan akuntabel adalah kasus penipuan atau fraud. Dari cuplikan video sebelumnya, dapat dilihat bahwa influencer ternama terlibat dalam kasus dugaan penipuan berkedok aplikasi trading binary option atau Binomo. Dari kasus tersebut, banyak masyarakat telah mengalami kerugian, bahkan hingga miliaran rupiah. Hal itu membuktikan bahwa kasus penipuan sering terjadi di lingkungan sekitar kita,
terlebih di lingkungan pekerjaan. Untuk itu, sebagai seorang ASN harus memahami faktor terjadinya fraud atau penipuan. Yang pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Yang kedua, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Nah, jadi sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN adalah sebagai berikut. Seorang ASN tidak boleh terlibat dalam penipuan. Yang kedua, ASN dilarang melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang ketiga, seorang ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadinya. Yang selanjutnya, seorang ASN harus memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku